Ibu mertuaku mencoba menyingkirkanku. Kurobohkan rumah yang dia kira milik anaknya padahal milikku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pernikahanku dengan Mas Irul adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah 2 tahun menjalani hubungan yang penuh dengan suka dan duka, akhirnya kami berani mengambil langkah besar untuk membangun rumah tangga bersama. Aku masih ingat hari itu, hari di mana kami saling mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan sahabat. Gaun putih yang kupakai begitu sederhana, tapi aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia karena bersanding dengan pria yang kucintai. Mas Irul menggenggam tanganku erat. Matanya yang penuh kasih membuatku yakin bahwa aku telah memilih pasangan yang tepat. Setelah menikah, hidup kami terasa begitu indah. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang cukup nyaman untuk kami berdua. Setiap pagi, Mas Irul mencium keningku sebelum berangkat kerja. Dan setiap malam, kami makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari-hari kami. Aku adalah seorang pengusaha yang merintis bisnis dari nol. Sementara Mas Irul bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Kami berdua sibuk, tetapi selalu menyempatkan waktu untuk satu sama lain. Aku pikir, inilah kebahagiaan sejati, memiliki pasangan yang mendukung dan dicintai tanpa syarat. Beberapa bulan setelah menikah, kami mulai membicarakan tentang membeli rumah. Aku dan Mas Irul sama-sama ingin memiliki tempat yang bisa kami sebut sebagai rumah kami sendiri. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat di mana kami bisa membangun masa depan bersama. Kami mulai mencari rumah yang sesuai dengan impian kami. Setiap akhir pekan, kami mengunjungi berbagai perumahan, melihat desain rumah, membayangkan bagaimana kami akan menata ruangan, memilih warna cat dinding, hingga mendiskusikan apakah nanti kami akan memiliki taman kecil di halaman belakang. Namun, di balik semua rencana itu, ada satu hal yang masih menjadi kendala. Mas Irul sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaannya baru saja mengalami restrukturisasi, dan meskipun posisinya tetap aman, bonus serta tunjangannya berkurang drastis. Aku bisa melihat betapa tertekannya dia setiap kali membahas masalah ini. Aku ingin membantunya, tapi aku tahu Mas Irul adalah pria yang memiliki harga diri tinggi. Dia tidak suka merasa bergantung pada orang lain, bahkan pada istrinya sendiri. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam sambil menyeruput teh hangat, aku memberanikan diri untuk berbicara. Mas, kalau soal rumah ini, biar aku yang bayar dulu. Kita kan satu tim. Lagi pula, aku juga ingin kita segera punya rumah sendiri. Mas Irul terdiam. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani, Dinda. Aku tersenyum, menggenggam tangannya dengan erat. Ini bukan beban. Ini impian kita, kan? Aku ingin kita memiliki rumah yang nyaman. Lagi pula, kalau kondisi keuangan Mas sudah stabil lagi, kita bisa atur semuanya bersama-sama. Setelah diskusi panjang, akhirnya Mas Irul setuju. Aku yang mengambil alih pembayaran rumah, dan beberapa bulan kemudian, kami berhasil membeli sebuah rumah yang benar-benar sesuai dengan impian kami. Rumah berlantai 2 dengan halaman kecil di depan, jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan sempurna, serta ruang tamu yang luas di mana aku membayangkan akan menjadi tempat kami berkumpul dengan keluarga di masa depan. Hari kepindahan kami ke rumah baru menjadi momen yang tak terlupakan. Aku sibuk mengatur perabotan, memilih dekorasi, memastikan setiap sudut rumah terasa nyaman dan hangat. Mas Irul juga membantu, meskipun aku tahu dia masih merasa sedikit canggung dengan kenyataan bahwa rumah ini sepenuhnya aku yang bayar. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu, karena bagiku, rumah ini bukan tentang siapa yang membelinya. Ini adalah tentang kami berdua, tentang masa depan yang sedang kami bangun bersama. Malam pertama di rumah baru, aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi sekeliling dengan perasaan bahagia. Mas Irul datang membawa 2 cangkir teh dan duduk di sampingku. "Kamu bahagia?" tanyanya lembut. Aku menoleh, menatapnya dengan penuh kasih. "Sangat, Mas. Ini adalah awal yang baru untuk kita." Aku tidak tahu saat itu bahwa rumah yang kupikir akan menjadi tempat paling bahagia justru akan menjadi medan perjuanganku.
Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan yang kurasakan malam itu perlahan akan tergerus oleh konflik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Yang ku tahu, pada saat itu, aku merasa begitu mencintai rumah ini, rumah yang kuperjuangkan dengan sepenuh hati. Kehidupan pernikahanku dengan Mas Irul awalnya terasa begitu harmonis. Kami menikmati masa-masa indah di rumah yang telah kami bangun bersama, meskipun aku yang membayar seluruhnya. Aku tak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena bagiku, rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari harapan dan masa depan yang kami jalani bersama. Namun, semua berubah ketika kabar duka datang dari keluarga suamiku. Ayah mertuaku meninggal dunia setelah mengalami sakit berkepanjangan. Aku melihat bagaimana kesedihan meliputi wajah Mas Irul dan keluarganya. Aku pun berusaha hadir untuk memberikan dukungan semampuku, terutama kepada ibu mertuaku, Bu Sukma. Sejak awal, aku memang tak terlalu dekat dengan Bu Sukma. Saat pacaran dengan Mas Irul, aku hanya bertemu dengannya beberapa kali dalam acara keluarga. Kesan pertama yang kudapat darinya adalah sosok yang anggun namun memiliki tatapan tajam yang membuatku sedikit gugup. Beliau jarang berbicara panjang lebar denganku, hanya sesekali bertanya dengan nada yang terdengar formal dan penuh penilaian. Namun, aku tak pernah menganggapnya sebagai masalah besar. Bagaimanapun, beliau adalah ibu dari pria yang kucintai, dan aku ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Setelah ayah mertuaku meninggal, Mas Irul mulai sering membicarakan kondisi ibunya yang kini tinggal sendirian di rumah lama mereka. Kasihan ibu, Din. Sejak bapak nggak ada, dia sering merasa kesepian. Ucapnya suatu malam saat kami sedang makan malam. Aku mengangguk memahami perasaannya. Mungkin ibu butuh waktu untuk beradaptasi, jawabku lembut. Aku tak langsung berpikir bahwa obrolan ini akan berujung pada keputusan besar. Namun, beberapa hari kemudian, Mas Irul mengajakku berbicara dengan nada yang lebih serius. Aku kepikiran untuk mengajak ibu tinggal di sini, katanya hati-hati. Aku meletakkan sendok di piring dan menatapnya. Aku memang sudah menduga kemungkinan ini, tapi tetap saja aku merasa perlu memikirkannya dengan matang. Kehadiran orang tua di rumah tentu akan mengubah banyak hal, terutama dinamika kehidupan rumah tangga kami. Namun, aku pun tahu bahwa Mas Irul sangat menyayangi ibunya dan ingin merawatnya. Kalau itu yang terbaik untuk ibu, aku tidak keberatan, jawabku akhirnya. Aku ingin menjadi istri yang pengertian, dan aku pikir kehadiran Bu Sukma bisa menjadi hal yang baik. Mungkin aku bisa lebih dekat dengannya, mengenalnya lebih dalam, dan membangun hubungan ibu menantu yang lebih akrab. Lagi pula, rumah kami cukup besar untuk ditinggali bertiga. Aku mulai membayangkan bagaimana aku bisa merawatnya layaknya ibu kandungku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Bu Sukma resmi pindah ke rumah kami. Hari itu, aku dan Mas Irul menjemputnya dan membantu mengemas barang-barangnya. Aku bisa melihat wajahnya yang lelah dan sedih, mungkin karena masih berduka atas kehilangan suaminya. Aku berusaha menyambutnya dengan hangat, membawakan teh hangat saat kami tiba di rumah, serta menyiapkan kamar yang nyaman untuknya. Terima kasih, Dinda, ucapnya singkat saat aku membantunya merapikan lemari. Itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana aku merasa dihargai olehnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan atmosfer di rumah. Awalnya, aku mengira bahwa ini hanyalah fase adaptasi biasa. Bu Sukma mungkin masih merasa canggung tinggal di rumah yang bukan miliknya. Tapi perlahan-lahan, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Cara beliau berbicara denganku terasa semakin dingin. Ia mulai mengomentari hal-hal kecil, seperti cara aku memasak, cara aku menata rumah, bahkan kebiasaanku bekerja hingga larut malam. Kamu kerja terus, kapan punya waktu buat suami? Katanya suatu pagi saat aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami maksudnya. Aku selalu menyempatkan waktu untuk Mas Irul, Bu, jawabku, berusaha tersenyum. Tapi istri yang baik itu harus lebih mengutamakan rumah tangga. Seharusnya kamu di rumah, mengurus suami, bukan sibuk di luar seperti ini, lanjutnya. Kali ini nadanya terdengar lebih tajam. Aku merasa dadaku sedikit sesak, tapi aku mencoba menahan diri. Aku tahu bahwa Bu Sukma berasal dari generasi yang berbeda, di mana peran seorang istri masih sangat terikat pada tugas domestik. Namun,
Aku juga tahu bahwa aku bukanlah wanita yang hanya akan diam dan menerima perlakuan seperti ini tanpa perlawanan. Hari demi hari, komentar-komentar seperti itu semakin sering terdengar. Ia mulai membandingkanku dengan istri-istri lain yang menurutnya lebih baik dalam mengurus rumah tangga. Aku mencoba bersabar, berusaha menganggapnya sebagai kritik yang tidak perlu diambil hati. Namun, ketika Bu Sukma mulai mengomentari bisnis yang sudah kubangun dari nol dengan usaha dan kerja keras, aku merasa terluka. Apa gunanya perempuan punya bisnis besar kalau rumah tangganya tidak diurus? Uang banyak tidak akan menjamin kebahagiaan, ucapnya suatu sore saat kami duduk di ruang tamu. Aku menelan ludah, mencoba mengatur emosiku. Tapi Bu, aku juga tetap mengurus rumah dan suami. Aku bekerja bukan karena aku tidak peduli dengan rumah tangga, tapi karena aku mencintai pekerjaanku dan ingin mandiri, jawabku dengan suara yang masih aku jaga agar tetap tenang. Bu Sukma hanya menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. Dulu, Ibu tidak seperti ini. Ibu selalu ada untuk almarhum Bapak, mengurusnya sepenuh hati. Makanya rumah tangga Ibu harmonis, katanya lagi, seolah memberi kesimpulan bahwa aku gagal menjadi istri yang baik. Aku tidak bisa menahan perasaan sakit di dadaku. Aku ingin membela diriku, ingin menjelaskan bahwa zaman sudah berubah dan perempuan berhak memilih jalannya sendiri, tapi aku tahu percuma. Saat itu, aku mulai menyadari bahwa kehidupan rumah tanggaku tidak akan pernah sama lagi. Kehadiran Bu Sukma yang awalnya kupikir akan membawa kedamaian, justru perlahan-lahan mengubah rumah ini menjadi tempat yang mulai terasa asing bagiku. Aku tidak tahu harus bagaimana, tetapi yang pasti, aku mulai merasa bahwa aku sedang berjuang di dalam rumahku sendiri. Sejak kepindahan Bu Sukma ke rumah kami, suasana yang awalnya hangat mulai berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Aku berusaha bersabar dengan berbagai komentarnya yang tajam, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah proses adaptasi. Namun, semakin hari, semakin aku merasa bahwa kehadirannya bukan sekadar menjadi bagian dari keluarga kami, melainkan perlahan mengambil alih kendali atas rumah tanggaku. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan bagi kami sekeluarga. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya dan memutuskan untuk memasak makan malam spesial. Aku tahu bahwa Bu Sukma sering mengkritik masakanku, mengatakan bahwa rasa masakanku tidak sebanding dengan masakan para ibu rumah tangga sejati. Malam ini, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memasak hidangan yang enak dan layak dinikmati oleh keluarga. Aku menyiapkan hidangan dengan sepenuh hati. Ayam bakar dengan bumbu khas yang kupelajari dari seorang chef terkenal, sup bening yang segar, dan sambal terasi yang pedasnya pas. Aku bahkan menyusun meja makan dengan lebih rapi, memasang lilin kecil agar suasananya terasa lebih hangat. Saat Mas Irul pulang, aku menyambutnya dengan senyum lebar, berharap bahwa malam ini akan menjadi momen yang menyenangkan bagi kami bertiga. Namun, harapanku seketika hancur begitu Bu Sukma mulai menyentuh makanannya. Ia mengambil satu suapan ayam bakar, mengunyahnya dengan ekspresi datar, lalu meletakkan sendoknya dengan suara yang terdengar cukup keras di piring. Aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Masakan apa ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mencoba tetap tersenyum, meskipun hatiku mulai berdebar. Ayam bakar bumbu khas, Bu. Aku belajar dari resep chef terkenal, jawabku. Bu Sukma mendengus pelan, lalu menatap Mas Irul. Irul, masakan ini hambar. Dinda ini benar-benar tidak bisa masak. Bagaimana caranya dia mengurus rumah kalau hal dasar seperti ini saja tidak bisa? Katanya dengan nada penuh penilaian. Aku merasakan hatiku mencelos. Mataku otomatis mencari tatapan Mas Irul, berharap ia akan membelaku, berharap setidaknya ia akan mengatakan sesuatu untuk menenangkanku. Namun, yang kudapatkan hanyalah diam. Suamiku menunduk, tampak enggan terlibat dalam percakapan ini. Ia hanya menyendok nasinya tanpa mengatakan apapun, seolah-olah ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Aku mencoba menahan diri, menarik napas dalam-dalam agar emosiku tidak meledak. Namun, semakin aku mencoba menahan, semakin sakit rasanya. Aku tidak pernah mempermasalahkan jika Bu Sukma memiliki standar tinggi dalam hal memasak, tetapi mendengar kata-kata itu diucapkan dengan begitu merendahkan, seolah-olah aku bukan istri yang pantas bagi Mas Irul, benar-benar membuatku terluka. Aku ingin menjelaskan bahwa aku memang bukan koki profesional.
tetapi aku sudah berusaha keras. Aku ingin mengatakan bahwa aku bekerja keras sepanjang hari, dan tetap menyempatkan diri memasak untuk keluarga ini. Aku ingin meneriakkan bahwa aku juga manusia, bahwa aku tidak sempurna, tetapi aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Namun, aku hanya bisa menggigit bibirku, menahan air mata yang mulai menggenang. Suasana makan malam menjadi hening. Aku kehilangan selera makan, tapi aku tetap mencoba menghabiskan makananku agar tidak terlihat lemah di depan mereka. Namun, di dalam hatiku, aku merasa asing di rumahku sendiri. Ini adalah rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, rumah yang selama ini kubayangkan akan menjadi tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi kini terasa lebih seperti tempat di mana aku harus berjuang untuk mempertahankan harga diriku. Setelah makan malam selesai, aku bergegas ke dapur untuk mencuci piring. Aku ingin menyendiri, ingin meluapkan semua emosi yang kutahan sejak tadi. Aku mendengar suara Mas Irul dan Bu Sukma berbicara di ruang tamu. Dan meskipun aku tidak bisa menangkap semua kata-katanya, aku tahu bahwa Bu Sukma masih membicarakanku. Aku menggenggam erat piring di tanganku, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Beberapa menit kemudian, Mas Irul masuk ke dapur. Aku menoleh, berharap bahwa kali ini ia akan mengatakan sesuatu untuk menenangkan hatiku. Namun, yang kudapatkan hanyalah kalimat yang semakin membuatku kecewa. Jangan terlalu diambil hati, Din. Ibu memang seperti itu orangnya, katanya dengan nada datar. Aku meletakkan piring dengan sedikit lebih keras dari seharusnya, lalu menatapnya dengan tajam. Mas, aku istrimu. Kenapa Mas diam saja waktu ibu bicara seperti itu tadi? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Mas Irul menghela napas panjang, seolah-olah aku yang sedang memperumit keadaan. Dinda, ibu sudah tua. Dia terbiasa dengan caranya sendiri. Kita harus sabar, katanya, seolah-olah ini adalah masalah kecil yang tidak perlu diperdebatkan. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku merasa lucu. Tawa itu lebih terdengar seperti kepahitan yang tidak bisa lagi kutahan. Jadi, Mas pikir aku harus diam saja setiap kali ibu merendahkanku? Setiap kali dia mengatakan bahwa aku bukan istri yang baik? Tanyaku, mataku mulai panas. Mas Irul menatapku dengan ekspresi lelah. Aku hanya tidak ingin ada keributan, Din. Aku capek. Aku menatapnya tanpa percaya. Aku capek, itu yang dia katakan? Apakah dia pikir aku tidak capek? Apakah dia pikir aku tidak merasa lelah harus menghadapi ibunya yang selalu mengkritikku, sementara suamiku sendiri hanya menjadi penonton? Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan perasaanku. Aku tahu bahwa berdebat dengan Mas Irul malam ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku tahu bahwa ia tidak akan mengerti betapa sakitnya diperlakukan seperti ini di rumah sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang berat. Aku membelakangi Mas Irul. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa ada jarak yang begitu besar di antara kami. Aku mulai menyadari bahwa rumah ini, yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman dan dicintai, perlahan berubah menjadi tempat di mana aku harus berjuang untuk mempertahankan keberadaanku sendiri. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak tekanan yang harus kutanggung. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca tipis di rumahku sendiri, takut kapanpun bisa retak dan membuatku jatuh. Sejak kejadian malam itu, di mana Bu Sukma terang-terangan merendahkan kemampuanku di depan Mas Irul, aku tahu bahwa situasi ini tidak akan membaik. Aku mencoba berbicara dengan suamiku, mencoba menjelaskan betapa aku terluka, tapi yang kudapatkan hanyalah kata-kata datar yang semakin membuatku merasa tidak dipedulikan. Aku capek, Din. Aku nggak mau ribut. Begitu kata Mas Irul setiap kali aku mengungkit soal perlakuan ibunya. Jadi, aku mulai berhenti berbicara. Aku mulai memendam semuanya sendiri. Aku pikir, mungkin dengan bersabar, dengan menunjukkan sikap baik, Bu Sukma akan mulai menerima keberadaanku, akan mulai melihatku sebagai bagian dari keluarga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari, kritiknya semakin menjadi-jadi. Kamu bangun siang terus, bagaimana mau ngurus rumah tangga? Katanya suatu pagi, padahal aku baru saja pulang larut malam karena pekerjaan yang menumpuk. Rumah ini terlalu dingin. Ibu nggak suka pakai AC terus. Dulu, waktu ibu masih tinggal sama bapak, rumah selalu terasa lebih nyaman. Kalau kamu sibuk kerja terus,
Siapa yang memastikan suamimu makan dengan baik? Apa kamu pikir uang lebih penting daripada perhatian? Kata-kata itu datang silih berganti, setiap hari, tanpa henti. Aku mencoba bersabar. Aku mencoba tersenyum meskipun di dalam hati aku menangis. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang menggerogoti diriku sendiri. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar istri yang buruk? Apakah aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengurus rumah tangga? Apakah aku seharusnya meninggalkan pekerjaanku dan menjadi istri yang lebih baik, seperti yang diinginkan Bu Sukma? Aku berusaha untuk tidak terpengaruh, tapi tanpa kusadari, pikiranku semakin dipenuhi keraguan. Setiap kali aku berada di kantor, aku sulit berkonsentrasi. Aku mulai membuat kesalahan-kesalahan kecil dalam pekerjaanku, sesuatu yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Aku menjadi lebih mudah lelah, lebih mudah merasa tidak bersemangat. Dan yang lebih buruk lagi, aku mulai kehilangan rasa nyaman di rumahku sendiri. Aku mencoba berbicara dengan Mas Irul lagi, berharap kali ini dia akan mengerti betapa sulitnya aku menghadapi semua ini sendirian. Malam itu, setelah Bu Sukma tidur, aku duduk di sampingnya dan dengan hati-hati membuka pembicaraan. Mas, aku capek. Mas Irul yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya melirik sekilas. Capek kenapa? Tanyanya tanpa benar-benar tertarik. Aku menggigit bibirku, mencoba mengendalikan emosiku. Aku capek karena ibu terus-menerus mengkritik aku. Aku merasa seperti aku tidak pernah cukup baik di matanya. Mas Irul menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Dinda, ibu sudah tua. Dia kehilangan bapak. Dia pasti merasa kesepian. Wajar kalau dia jadi lebih sensitif dan banyak komentar. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Sensitif? Mas, ini bukan sekadar komentar. Ini sudah seperti menyalahkan semua yang aku lakukan. Apa Mas nggak lihat betapa kerasnya aku berusaha? Mas Irul terdiam sejenak, lalu mengusap wajahnya dengan lelah. Dinda, aku nggak mau ribut. Aku udah cukup stres di kantor. Tolong jangan tambah masalah lagi. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku juga stres, bahwa aku juga lelah. Tapi untuk apa? Mas Irul tidak ingin mendengarkan. Baginya, semua ini adalah masalah kecil yang tidak seharusnya diperbesar. Aku bangkit dari tempat tidur dan keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Aku berjalan menuju ruang tamu, duduk di sofa, dan membiarkan air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya mengalir. Aku merasa begitu sendirian. Aku merasa tidak punya siapa-siapa di rumah ini. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang berat. Aku berusaha mengumpulkan tenaga untuk beraktivitas seperti biasa, tapi tubuhku terasa lelah. Saat aku hendak berangkat kerja, Bu Sukma yang sedang duduk di ruang tamu melirikku dengan tatapan tidak suka. "Kamu masih juga kerja?" Tanyanya dengan nada tajam. Aku menatapnya, mencoba menahan emosi. "Ya, Bu. Aku masih harus bekerja." Bu Sukma mendengus. "Apa Irul nggak bisa menafkahi kamu dengan cukup sampai kamu harus kerja terus?" Aku mengepalkan tanganku. "Ini bukan soal uang, Bu. Aku suka pekerjaanku. Tapi suami dan rumah tangga lebih penting. Kalau kamu terus seperti ini, lama-lama Mas Irul bisa cari yang lain. Loh, laki-laki itu butuh istri yang bisa mengurusnya dengan baik." Aku merasa napasku tercekat. Aku ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaraku hilang. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku bahkan saat aku sudah di kantor. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar akan kehilangan Mas Irul jika aku terus bekerja? Apakah aku seharusnya menyerah saja? Hari itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku merasa semakin tertekan, semakin kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah rumah ini benar-benar layak untuk kuperjuangkan? Aku pikir tekanan dari Bu Sukma sudah cukup berat untuk kupikul sendirian. Aku sudah berusaha menutup telinga, menahan diri agar tidak terpancing emosi setiap kali ia mengkritik caraku menjalani rumah tangga. Aku sudah mencoba berbagai cara agar bisa diterima, agar ia melihat bahwa aku mencintai anaknya dan berusaha menjadi istri yang baik. Tapi ternyata, ujianku belum selesai.
Hari itu, aku pulang dari kantor lebih awal. Aku ingin menghabiskan waktu sendiri, mungkin membaca buku atau sekadar menenangkan pikiran setelah beberapa hari terakhir terasa begitu melelahkan. Namun, begitu aku membuka pintu rumah, aku melihat seorang perempuan muda duduk di ruang tamu bersama Bu Sukma dan Mas Irul. Mereka terlihat begitu akrab. Perempuan itu, yang belakangan ku tahu bernama Rani, tertawa lepas sambil mengobrol santai dengan Mas Irul. Aku berdiri di ambang pintu, sejenak merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. "Oh, Dinda, kamu sudah pulang?" Suara Bu Sukma memecah lamunanku. Aku mengangguk dan melangkah masuk, menyimpan tas kerja di meja sebelum duduk di salah satu kursi. Aku mencoba tersenyum, meskipun hatiku dipenuhi tanda tanya. "Iya, Bu. Siapa ya?" tanyaku, melirik ke arah perempuan itu. "Oh, kenalkan, ini Rani. Dia sepupu jauh Irul. Baru datang dari kampung," jawab Bu Sukma dengan nada yang terlalu riang, terlalu hangat. Aku belum pernah melihatnya menyambut seseorang dengan seantusias itu sebelumnya. Bahkan ketika pertama kali aku masuk ke keluarga ini sebagai menantu. Aku tersenyum tipis. "Oh, begitu. Selamat datang, Rani." Rani membalas senyumku dengan ramah. "Terima kasih, Mbak Dinda. Aku sering dengar cerita tentang Mbak dari Tante Sukma." Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau justru buruk, mengingat bagaimana Bu Sukma memandangku selama ini. Aku melirik ke arah Mas Irul, berharap dia akan memberikan semacam penjelasan atau pengantar. Tapi dia hanya tersenyum kecil dan kembali menatap layar ponselnya. Aku ingin berpikir positif, ingin percaya bahwa ini hanya pertemuan biasa. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat itu terbukti benar. Beberapa hari setelahnya, Rani semakin sering datang ke rumah. Kadang dia datang di pagi hari, membantu Bu Sukma memasak di dapur dan menyiapkan sarapan sebelum aku sempat menyentuh apapun. Kadang dia datang di sore hari, menemani Bu Sukma mengobrol di ruang tamu, sesekali tertawa bersama Mas Irul seolah mereka bertiga adalah keluarga kecil yang sempurna. Aku mencoba mengabaikannya, tapi hatiku mulai merasa tidak nyaman. Aku bukan tipe istri yang pencemburu tanpa alasan. Tapi ada sesuatu dalam cara Bu Sukma memperlakukan Rani yang membuatku merasa terancam. Suatu hari, aku mendengar percakapan mereka dari dapur saat aku sedang mencuci piring. "Rani ini pandai sekali masak. Coba deh kamu coba masakannya, Irul." Suara Bu Sukma terdengar penuh kebanggaan. Aku melirik dari balik pintu dapur, melihat bagaimana Mas Irul mengambil satu sendok makanan yang dibuat Rani dan mengangguk puas. "Iya, enak banget. Mirip masakan ibu." Bu Sukma tersenyum puas. "Tuh kan, kalau punya istri yang pintar masak seperti ini, suami pasti betah di rumah." Aku merasa dadaku sesak. Istri yang pintar masak? Jadi maksudnya aku ini bukan istri yang baik karena tidak bisa memasak seenak yang diinginkan Bu Sukma. Aku berusaha menahan diri, mencoba menarik napas panjang dan tidak terpancing emosi. Namun, puncaknya terjadi malam itu. Setelah makan malam, aku masuk ke kamar untuk bersiap tidur lebih awal. Aku merasa lelah secara fisik dan mental, ingin menenangkan diri tanpa gangguan apapun. Tapi saat aku keluar untuk mengambil air minum, aku mendengar percakapan yang membuatku berhenti di depan pintu kamar. "Irul, kenapa kamu nggak cari istri yang lebih cocok?" Suara Bu Sukma terdengar lebih lembut, seolah sedang membujuk. Aku menahan napas. Dinda itu terlalu sibuk kerja. Rumah ini butuh istri yang bisa benar-benar mengurus suami. Lihat Rani, dia sopan, bisa masak, dan selalu ada di rumah. Bukankah lebih enak punya istri seperti itu? Tanganku gemetar. Aku menunggu, berharap Mas Irul akan membantah, akan mengatakan bahwa ia mencintaiku dan tidak akan mendengarkan omongan ibunya. Tapi yang kudengar justru keheningan. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Hanya diam. Aku mundur perlahan, kembali masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan hati yang berantakan. Jadi ini maksudnya? Mereka ingin menggantikanku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Aku tidak tahu harus apa. Aku ingin marah, ingin keluar dan berteriak bahwa aku ini istrinya, bahwa akulah yang membangun rumah ini bersama Mas Irul. Tapi aku juga merasa begitu lelah. Malam itu, aku tidur dengan air mata yang tidak bisa kuhentikan.
Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku masih punya tempat di rumah ini? Apakah rumah ini benar-benar layak kuperjuangkan jika orang-orang di dalamnya justru ingin menyingkirkanku? Hari-hari setelah percakapan yang kudengar di ruang tamu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Aku mulai melihat Rani bukan hanya sebagai tamu yang sering datang, tetapi sebagai ancaman nyata dalam pernikahanku. Setiap kali aku pulang kerja, dia ada di rumah. Setiap kali aku duduk di ruang tamu, dia ada di sana, bercanda dengan Mas Irul seolah mereka lebih akrab daripada aku dan suamiku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, Bu Sukma semakin terang-terangan memujinya di depanku, seolah ingin menunjukkan bahwa dia lebih cocok berada di rumah ini dibandingkan aku. Aku mencoba menahan diri. Aku mencoba tetap bersikap tenang, berpikir bahwa semua ini hanya ujian kesabaran. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar ujian. Ini adalah permainan kekuasaan, dan aku yang menjadi korbannya. Suatu malam, saat aku baru pulang dari kantor, aku menemukan mereka semua sedang makan malam bersama di meja makan. Pemandangan itu seharusnya tidak aneh, tapi yang membuat dadaku sesak adalah fakta bahwa tidak ada satupun makanan yang tersisa untukku. Piring-piring sudah hampir kosong, dan tidak ada seorang pun yang tampaknya menyadari bahwa aku bahkan belum makan. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menatap mereka dengan tatapan kosong. Aku menunggu, berharap ada yang akan menyadari kehadiranku dan mengatakan sesuatu. Tapi mereka hanya terus melanjutkan obrolan mereka, tertawa dan menikmati makanan yang jelas-jelas bukan aku yang memasak. Akhirnya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Apa aku sudah bukan bagian dari keluarga ini? Tanyaku, suaraku terdengar lebih lelah daripada marah. Semua orang terdiam. Bu Sukma menoleh ke arahku dengan ekspresi datar, sementara Rani tampak sedikit canggung. Hanya Mas Irul yang akhirnya berbicara. "Oh, kamu sudah pulang, Din? Maaf, tadi kita makan duluan." Aku menatapnya tidak percaya. "Kalian makan duluan tanpa menyisakan apapun untukku?" Bu Sukma mendengus, meletakkan sendoknya di atas piring dengan suara yang sengaja dibuat keras. "Kamu selalu pulang malam, Dinda. Kami tidak mungkin menunggu terus." Aku mengangguk pelan, mencoba menelan sakit hati yang semakin menyesakkan dadaku. Tapi setidaknya kalian bisa menyisakan sesuatu untukku. Aku juga tinggal di rumah ini, kan? Rani tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi Bu Sukma lebih dulu menyelanya. "Kalau kamu memang mau makan tepat waktu, seharusnya kamu ada di rumah, bukan sibuk kerja terus." Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan gemetar yang mulai merambat ke seluruh tubuhku. Jadi ini salahku? Ya, tentu saja. Bu Sukma menatapku tajam. Seorang istri seharusnya ada di rumah, mengurus suami dan keluarga. Bukan sibuk mengejar karir dan membiarkan orang lain yang mengurus rumah ini. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Itu adalah tawa pahit dari seseorang yang sudah terlalu lelah menahan sakit hati. "Orang lain? Maksud ibu, Rani?" Tidak ada yang menjawab, tapi keheningan mereka sudah cukup untuk membuatku mengerti. Aku menatap Rani yang sejak tadi diam. Kenapa kamu sering ada di sini? Kenapa kamu selalu ikut campur dalam keluargaku?" Rani tampak gelagapan. "Bak Dinda, aku cuma ingin membantu." "Membantu? Membantu apa?" Aku menatapnya tajam, lalu mengalihkan pandanganku ke Bu Sukma. "Atau lebih tepatnya, membantu ibu menyingkirkan aku dari rumah ini." "Dinda, cukup." Suara Mas Irul akhirnya terdengar, tapi kali ini penuh dengan ketegasan yang tidak kusangka. "Kenapa kamu selalu membuat masalah? Rani tidak salah apa-apa. Dia cuma datang untuk membantu ibu." Aku menoleh ke arahnya, menatap wajah lelaki yang pernah kupikir akan selalu berada di sisiku. "Membantu?" Aku mengulang kata itu dengan sinis. "Membantu atau menggantikan aku?" Mas Irul mengusap wajahnya dengan lelah. "Kamu selalu berpikiran buruk, Din. Ini alasan kenapa aku malas membahas hal-hal seperti ini denganmu. Aku merasa seperti dihantam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sekarang aku yang salah? Aku yang dianggap terlalu paranoid? Aku yang harus menerima semua ini tanpa protes?" Aku berdiri dari kursiku. Napasku tersengal karena emosi yang kutahan. "Baiklah,
kataku dingin. Kalau begitu, mari kita buat semuanya jelas. Aku berlari ke kamar dan kembali dengan sebuah amplop besar di tanganku. Dengan gerakan cepat, aku mengeluarkan dokumen kepemilikan rumah dan meletakkannya di atas meja. Setelah aku meletakkan dokumen kepemilikan rumah di atas meja, keheningan menyelimuti ruangan. Mata Bu Sukma melebar saat membaca nama yang tertera di sertifikat rumah, sementara Mas Irul tampak terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kusampaikan. Rani, yang sejak tadi duduk dengan ekspresi canggung, semakin menundukkan wajahnya, mungkin menyadari bahwa dirinya sudah terlibat terlalu jauh dalam urusan rumah tangga orang lain. Aku berdiri di hadapan mereka dengan dada berdebar, bukan karena takut, melainkan karena aku akhirnya mengambil langkah yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, mempertahankan hakku. Selama ini, aku membiarkan mereka mengatur hidupku, seolah-olah aku hanya seorang tamu di rumah yang kubeli dengan kerja kerasku sendiri. Tapi tidak lagi. Bu Sukma adalah orang pertama yang bersuara. Wajahnya yang semula terkejut kini berubah merah padam, matanya menyipit penuh kemarahan. Jadi selama ini, rumah ini milikmu. Suaranya terdengar tajam, penuh ketidakpercayaan. Aku mengangguk, menatapnya tanpa ragu. Iya, Bu. Rumah ini atas namaku. Aku yang membelinya. Aku yang membayar cicilannya. Semua ini ada di dalam dokumen. Aku menunjuk sertifikat yang tergeletak di atas meja, memastikan mereka semua melihatnya dengan jelas. Bu Sukma mengerutkan dahi, tangannya mengepal di atas meja. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu membiarkan anakku berpikir bahwa ini adalah rumah kalian berdua? Aku menelan ludah, berusaha meredam amarah yang kembali membuncah dalam dadaku. Karena aku tidak ingin pernikahan ini dimulai dengan perhitungan. Aku mencintai Mas Irul, dan aku ingin membangun rumah tangga ini dengan kepercayaan, bukan dengan perasaan siapa yang memberi lebih banyak. Aku melirik ke arah suamiku, yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang, aku sadar bahwa sikapku selama ini justru dimanfaatkan. Mas Irul akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Dinda? Aku tersenyum sinis, perih terasa di hatiku. Apa bedanya, Mas? Kalau aku bilang sejak awal, apakah ibu akan lebih menghormatiku? Apakah Mas akan lebih membelaku? Tidak. Karena selama ini, aku bukan dianggap sebagai istrimu, tapi hanya sebagai seseorang yang kebetulan tinggal di rumah ini. Bu Sukma menggebrak meja, membuat Rani tersentak. Jangan bicara seolah-olah kami memperlakukanmu tidak adil, Dinda. Suaranya penuh emosi. Aku ini ibu mertua yang hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku ingin dia memiliki istri yang benar-benar bisa mengurusnya, bukan perempuan yang lebih sibuk dengan karirnya. Aku menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan tajam. Ibu tidak ingin yang terbaik untuk Mas Irul. Ibu hanya ingin mengendalikan hidupnya. Dan lebih parah lagi, ibu ingin mengendalikan hidupku juga. Bu Sukma tampak semakin berang. Kurang ajar kamu, Dinda. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Aku menghela napas panjang. Aku sudah cukup bersabar, Bu. Aku sudah cukup menahan diri, membiarkan ibu merendahkan aku, mengatur rumah ini seolah-olah ibu yang berhak. Tapi tidak lagi. Rumah ini milikku, dan aku tidak akan diam saja sementara ibu mencoba menyingkirkan aku. Aku melihat ekspresi Rani yang semakin gelisah. Sejak tadi dia tidak banyak bicara, dan aku bisa melihat bagaimana dia mulai menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan dalam permainan ini. Aku memutuskan untuk memberinya jalan keluar. Rani, panggilku, membuatnya tersentak. Aku tidak tahu apa yang ibu katakan padamu sebelum kamu datang ke sini. Aku tidak tahu apakah kamu sadar bahwa kamu telah diperalat untuk membuatku merasa tidak diinginkan di rumahku sendiri. Tapi jika kamu punya harga diri, aku sarankan kamu pergi dari sini sebelum kamu semakin terlibat dalam hal yang bukan urusanmu. Rani tampak terguncang. Dia melirik ke arah Bu Sukma, seolah meminta petunjuk, tetapi kali ini, aku bisa melihat keraguan di matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku bisa merasakan bahwa sedikit banyak, kata-kataku telah menusuk ke dalam pikirannya. Aku menoleh kembali ke Mas Irul, yang masih duduk diam,
Wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah. "Mas," panggilku pelan, berusaha menahan getaran di suaraku. "Aku ingin tahu satu hal. Ketika ibu mengatakan bahwa aku tidak pantas jadi istrimu, ketika ibu membandingkan aku dengan Rani, ketika aku merasa seperti orang asing di rumah ini, kenapa Mas tidak pernah membelaku?" Mas Irul membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku menunggu, memberinya kesempatan untuk menjelaskan, untuk mengatakan sesuatu yang bisa membuatku tetap percaya padanya. Tetapi yang kudapatkan hanyalah keheningan. Aku tertawa pelan, lebih kepada diriku sendiri. Sudah cukup. Aku menggelengkan kepala, merasakan kelelahan yang begitu mendalam. Aku sudah cukup bertahan, cukup menunggu, cukup berharap bahwa Mas akan berubah. Tapi ternyata, Mas memang lebih memilih diam daripada mempertahankan aku. Aku mengambil sertifikat rumah dari meja dan menggenggamnya erat. Aku tidak akan pergi dari rumah ini, karena ini milikku. Tapi kalau ada yang merasa tidak nyaman tinggal di sini, silakan keluar. Bu Sukma menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Jadi kamu mengusir aku?" Aku menatapnya balik tanpa ragu. Aku tidak mengusir siapapun. Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengusirku. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Rani tampak semakin gelisah, sementara Mas Irul hanya bisa menatapku tanpa kata. Bu Sukma, yang biasanya selalu memiliki kata-kata tajam untuk menyerangku, kali ini hanya bisa diam, seolah baru menyadari bahwa aku bukan lagi menantu yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Akhirnya, aku menghela napas dan berkata dengan suara lebih tenang, tapi tetap tegas. "Mulai sekarang, segalanya akan berbeda. Aku tidak akan membiarkan diri aku diinjak-injak lagi. Jadi pikirkan baik-baik, apakah kalian masih ingin tinggal di rumah ini, atau pergi?" Lalu aku berbalik dan melangkah menuju kamar, meninggalkan mereka dalam keheningan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun merampas hakku lagi. Setelah malam itu, suasana di rumah menjadi jauh lebih tegang. Aku bisa merasakan perubahan sikap Bu Sukma yang semakin dingin terhadapku, dan yang lebih membuatku curiga, dia mulai berbicara dengan suara pelan setiap kali aku lewat. Dia tidak lagi menyerangku secara langsung seperti sebelumnya, tetapi aku tahu betul bahwa diamnya bukanlah tanda menyerah. Aku mulai memperhatikan bahwa dia dan Rani sering terlihat berbicara di sudut-sudut rumah, kadang di dapur, kadang di teras, dan terkadang di kamar tamu yang kini seolah menjadi markas rahasia mereka. Setiap kali aku mendekat, percakapan mereka langsung terhenti, dan Bu Sukma akan menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, perpaduan antara kebencian dan kepuasan, seolah-olah dia tengah merancang sesuatu yang akan menjatuhkanku. Awalnya, aku mencoba untuk mengabaikannya. Aku pikir, setelah aku menunjukkan kepemilikan rumah ini, tidak akan ada lagi yang berani menyingkirkanku. Tapi aku terlalu naif. Bu Sukma bukanlah tipe orang yang menerima kekalahan begitu saja. Jika dia tidak bisa mengusirku secara langsung, maka dia pasti akan mencari cara lain untuk membuatku pergi. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mas Irul semakin sering pulang terlambat, dan setiap kali aku bertanya, dia hanya menjawab dengan singkat, seolah tidak ingin berbicara denganku. Bahkan ketika dia di rumah, dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau duduk diam tanpa ekspresi, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku mencoba mencari tahu, tetapi setiap kali aku mengajaknya bicara, dia selalu menghindar. "Aku lelah, Dinda," katanya suatu malam ketika aku bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. "Jangan menambah beban pikiranku." Jawabannya membuat hatiku mencelos. Sejak kapan aku menjadi beban bagi suamiku sendiri? Aku ingin berteriak padanya, ingin mengingatkannya bahwa aku juga sedang berjuang untuk mempertahankan pernikahan ini, tetapi aku tahu percuma. Mas Irul sudah berubah. Dia bukan lagi pria yang dulu selalu berdiri di sisiku. Aku mulai curiga bahwa Bu Sukma telah melakukan sesuatu untuk mempengaruhi Mas Irul. Dia pasti telah menanamkan sesuatu di pikirannya, mungkin dengan terus-menerus membicarakan bagaimana aku adalah istri yang buruk, bagaimana aku tidak pantas untuknya, bagaimana aku lebih mementingkan karir daripada keluarga. Dan jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tahu,
cepat atau lambat, dia akan berpihak sepenuhnya pada ibunya. Ketegangan semakin meningkat ketika suatu hari, aku pulang dari kantor dan menemukan Rani sedang memasak di dapur. Itu bukan pertama kalinya dia berada di sana, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia mengenakan celemekku, menggunakan alat-alat masakku, dan yang paling membuatku geram, dia tampak begitu nyaman, seolah-olah dia adalah nyonya rumah di sini. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi tajam. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku dingin. Rani menoleh dengan ekspresi pura-pura polos. "Oh, Mbak Dinda. Aku cuma membantu Bu Sukma memasak untuk makan malam." Aku berjalan mendekat, menahan emosi yang mulai membakar dadaku. "Membantu? Sejak kapan kamu yang bertanggung jawab atas dapur di rumah ini?" Sebelum Rani bisa menjawab, suara Bu Sukma terdengar dari belakangku. "Dia lebih sering ada di rumah daripada kamu, Dinda. Jadi wajar kalau dia membantu mengurusnya." Aku berbalik dan menatap Bu Sukma dengan tatapan tajam. "Jadi sekarang kamu menganggap dia lebih pantas tinggal di sini dibanding aku?" Bu Sukma menyilangkan tangan di dada, ekspresinya penuh kemenangan. "Aku hanya mengatakan bahwa dia tahu bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik. Tidak seperti seseorang yang lebih sibuk di luar daripada di rumah sendiri." Darahku mendidih. Aku tahu ini bukan sekadar sindiran biasa. Ini adalah bentuk lain dari rencana liciknya. Dia ingin membuat Rani tampak lebih cocok sebagai pendamping Mas Irul. Ingin membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku melangkah maju, mendekati Bu Sukma hingga jarak kami hanya beberapa senti. "Dengar baik-baik, Bu." Suaraku rendah tapi penuh ancaman. Tidak peduli seberapa keras ibu mencoba, tidak peduli seberapa sering ibu membawa Rani ke sini, satu hal tidak akan berubah, rumah ini milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dariku. Bu Sukma menatapku dengan mata menyipit. "Kita lihat saja," katanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan napas memburu. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu bahwa rencananya belum mencapai puncaknya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Jika Bu Sukma ingin perang, maka aku akan memberinya perang. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku sengaja menunda kepulanganku, mencari ketenangan di luar sebelum kembali ke rumah yang kini terasa seperti medan perang. Aku berharap, setidaknya dengan datang terlambat, aku bisa menghindari interaksi dengan Bu Sukma dan Rani. Tapi begitu aku membuka pintu, aku langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ruangan yang biasanya tertata rapi kini berantakan. Beberapa barang berhargaku rusak, vas keramik yang kubeli di luar negeri pecah berkeping-keping di lantai, bingkai foto pernikahan kami jatuh dan kacanya pecah, dan yang paling membuatku terkejut, koleksi buku-bukuku berserakan dengan beberapa halaman yang sudah robek. Aku terpaku di ambang pintu, napasku tertahan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hatiku mencelos ketika melihat Bu Sukma berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi puas. Di sudut lain, Rani tampak canggung, seolah dia tidak ingin terlibat, sementara Mas Irul hanya duduk diam di sofa, tatapannya kosong. "Apa yang terjadi di sini?" Suaraku bergetar menahan amarah. Bu Sukma mendengus sinis. "Rumah ini terlalu penuh dengan barang-barang yang tidak penting. Aku hanya membantu merapikannya." Aku menatapnya dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Merapikannya? Dengan menghancurkannya? Bu Sukma mengangkat bahunya dengan santai. "Barang-barang ini hanya mengganggu. Kamu lebih peduli pada harta benda daripada keluargamu sendiri. Tidak heran jika rumah ini terasa dingin." Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah yang sudah membara di dadaku. "Ini bukan tentang barang, Bu. Ini tentang rasa hormat. Ini tentang batas yang sudah ibu langgar berkali-kali." Aku melangkah maju, menunjuk serpihan kaca di lantai. Apa ini bentuk protes karena aku tidak pergi dari rumahku sendiri? Apa ini cara ibu untuk menunjukkan kekuasaan? Bu Sukma tersenyum miring. "Kalau kamu merasa tidak dihormati, kenapa kamu masih di sini? Seharusnya kamu tahu diri." Darahku mendidih. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menarik napas panjang, tetapi kemarahanku sudah tidak bisa dibendung lagi. Aku melangkah ke sudut ruangan,
mengambil palu dari dalam lemari peralatan, lalu berjalan ke meja tempat vas antik kesayangan Bu Sukma berdiri megah. Dengan satu ayunan keras, aku menghancurkan vas itu menjadi pecahan kecil. Suara pecahan keramik bergema di ruangan, diikuti oleh teriakan marah Bu Sukma. "Dinda, apa yang kamu lakukan?" Aku berbalik menatapnya dengan tatapan membara. Kalau ibu bisa menghancurkan barang-barangku, aku juga bisa menghancurkan milik ibu. Kita impas. Bu Sukma tampak terkejut, seolah tidak percaya bahwa aku berani melawan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menahan diri, sudah cukup bersabar. Jika ini yang dia inginkan, maka aku akan memberinya lebih dari yang dia harapkan. Mas Irul akhirnya berdiri, menatapku dengan wajah tegang. "Dinda, hentikan." Aku mendengus. "Kenapa, Mas? Baru sekarang bicara?" Ketika barang-barangku dihancurkan, Mas diam saja. Tapi begitu aku membalas, Mas tiba-tiba peduli. Mas Irul mengusap wajahnya dengan frustasi. "Ini bukan cara yang benar." Aku tertawa pahit. "Lalu cara yang benar itu apa, Mas? Membiarkan diri ini diinjak-injak terus? Berpura-pura semuanya baik-baik saja?" Aku menoleh ke arah Bu Sukma. "Tidak. Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan aku seperti sampah di rumahku sendiri." Bu Sukma masih berdiri dengan wajah penuh amarah, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka aku akan melawan sejauh ini. Mungkin selama ini dia mengira aku akan terus bersikap lembut, bahwa aku akan terus mengalah. Tapi dia salah. Aku melemparkan palu ke lantai, membuat suara dentuman keras yang menggetarkan ruangan. "Dengar baik-baik, Bu. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan menyerah. Dan jika ibu terus mencoba menghancurkan hidupku, aku akan membalasnya dengan lebih keras lagi." Lalu aku berbalik, meninggalkan mereka semua dalam keheningan. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu dengan keras, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar mengendalikan hidupku sendiri. Aku tahu ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke langit-langit. Suasana di luar masih tegang setelah pertengkaran yang baru saja terjadi. Aku bisa mendengar langkah kaki Bu Sukma di luar kamar, lalu suara bisikan Rani yang mencoba menenangkannya. Aku bahkan tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk terus bertahan dalam permainan ini. Aku menoleh ke meja di samping tempat tidur. Tempat dokumen kepemilikan rumah masih terbuka. Aku menatapnya lama, dan tiba-tiba sebuah ide gila muncul di kepalaku. Kenapa aku harus mempertahankan rumah ini? Rumah ini memang milikku, hasil dari kerja kerasku. Tapi apa gunanya jika setiap sudutnya hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan penghinaan? Apa gunanya jika rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah menjadi tempat di mana aku terus-menerus dihancurkan? Aku menarik napas panjang, lalu meraih ponselku. Jari-jariku dengan cepat menelusuri daftar kontak, mencari nomor perusahaan pembongkaran yang pernah kutemui saat renovasi beberapa bulan lalu. Beberapa detik kemudian, suara seorang pria terdengar di seberang telepon. "Halo, ini perusahaan pembongkaran. Ada yang bisa kami bantu?" Aku menelan ludah, hatiku berdegup kencang. "Aku ingin menjadwalkan pembongkaran rumah," kataku tegas. Ada jeda di seberang sana, seolah orang itu tidak yakin dengan apa yang baru saja kudengar. "Maaf, Bu, rumahnya sudah tidak bisa diperbaiki atau bagaimana?" Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. "Ya, aku ingin menghancurkan semuanya secepat mungkin." "Baik, kami bisa mengatur jadwal besok pagi. Apa Anda yakin dengan keputusan ini?" Aku tersenyum kecil, meskipun dadaku terasa berat. "Ya, sangat yakin." Setelah menutup telepon, aku duduk diam sejenak, membiarkan semuanya meresap. Aku baru saja mengambil keputusan paling besar dalam hidupku. Rumah yang selama ini kuperjuangkan, rumah yang kubangun dengan seluruh impian dan harapanku, akan hancur dalam hitungan jam. Anehnya, aku merasa lega. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu di mana Bu Sukma, Rani,
dan Mas Irul masih duduk dalam keheningan yang penuh ketegangan. Mereka semua menoleh begitu aku muncul. Aku sudah mengambil keputusan, kataku tanpa basa-basi. Mata Mas Irul menyipit. Keputusan apa? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengatakannya dengan jelas. Aku akan menghancurkan rumah ini. Ruangan itu langsung sunyi. Seolah semua orang kehilangan kata-kata. Bu Sukma menatapku dengan mata melebar, sementara Rani menutup mulutnya, seakan takut untuk berkomentar. Mas Irul adalah yang pertama berbicara. Kamu bercanda, kan? Tanyanya, nadanya penuh ketidakpercayaan. Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku sudah menjadwalkannya. Besok pagi, rumah ini akan dihancurkan. Tapi ini rumah kita, seru Mas Irul, bangkit berdiri. Aku mendengus. Tidak, ini rumahku. Dan aku sudah lelah berjuang sendirian untuk sesuatu yang hanya memberiku penderitaan. Aku menatap mereka satu persatu, memastikan mereka semua mengerti bahwa aku tidak main-main. Ibu mau mengambil rumah ini dariku? Silakan. Tapi yang akan ibu dapatkan hanya puing-puing. Bu Sukma berdiri, suaranya bergetar karena marah. Kamu gila, Dinda. Kamu mau menghancurkan tempat tinggal suamimu sendiri. Aku tertawa kecil. Lucu sekali, Bu. Sejak kapan ibu peduli dengan suami saya? Sejak kapan ibu menganggap ini rumahnya? Sementara selama ini ibu memperlakukan saya seperti orang asing di tempat saya sendiri. Aku melangkah mendekat, menatap matanya dengan tajam. Ibu ingin saya pergi? Baik. Tapi saya tidak akan meninggalkan apapun untuk ibu kuasai. Aku bisa melihat wajah Bu Sukma memucat. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mengambil langkah sejauh ini. Rani hanya bisa diam di sudut ruangan. Sementara Mas Irul menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Antara marah, bingung, dan mungkin sedikit takut. Apa kamu benar-benar tega melakukan ini? Suara Mas Irul terdengar lebih pelan kali ini. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Tega? Kamu pikir selama ini aku tidak merasakan apapun? Aku sudah berusaha bertahan, berusaha menjaga rumah tangga kita. Tapi kamu bahkan tidak pernah mencoba membelaku. Aku sudah cukup sabar, Mas. Dan kesabaran itu sudah habis. Mas Irul mengusap wajahnya dengan frustasi. Dinda, ini keputusan yang terlalu drastis. Aku mengangkat bahu. Mungkin. Tapi ini satu-satunya cara agar aku bisa bebas. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam keterkejutan mereka sendiri. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu, mencoba menikmati malam terakhir di rumah ini. Besok pagi, semuanya akan berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang dengan keputusan yang kuambil. Pagi itu, udara terasa dingin meskipun matahari bersinar terang di langit. Aku berdiri di depan rumah, menatap bangunan yang selama ini kuperjuangkan dengan hati yang campur aduk. Rumah ini pernah menjadi simbol harapan, tempat di mana aku dan Mas Irul membayangkan akan membangun keluarga yang bahagia. Namun, seiring waktu, rumah ini berubah menjadi tempat penuh luka, pengkhianatan, dan kehancuran emosional. Di belakangku, suara langkah kaki terdengar. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa itu Mas Irul. Dia berjalan mendekat dengan wajah penuh kelelahan. Matanya masih menyisakan bekas malam yang panjang tanpa tidur. Dinda, kamu masih bisa mengubah keputusan ini, katanya dengan suara parau. Aku tersenyum tipis, tapi tidak ada kelembutan di dalamnya. Aku sudah membuat keputusan, Mas. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Aku tidak mengerti, Dinda. Kenapa harus sejauh ini? Aku menoleh, menatapnya dalam-dalam. Karena aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin menutup bab ini dalam hidupku. Selama rumah ini masih berdiri, selama aku masih berada di dalamnya, aku akan selalu terjebak dalam lingkaran yang sama. Mas Irul terdiam. Aku tahu, di dalam hatinya, dia mengerti. Dia sadar bahwa selama ini aku sudah terlalu banyak berkorban untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar dihargai. Tapi seperti biasa, dia terlalu lemah untuk mengakui kesalahannya. Dari kejauhan,
Suara gemuruh mesin terdengar. Aku menoleh dan melihat beberapa truk besar memasuki jalanan kecil menuju rumah kami. Para pekerja mengenakan rompi oranye, membawa peralatan berat yang siap menghancurkan bangunan ini dalam hitungan jam. Bu Sukma keluar dari rumah dengan wajah penuh kemarahan. "Dinda, apa-apaan ini?" Suaranya melengking, menusuk telinga. Aku tetap diam, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dia melangkah mendekat, matanya berkilat penuh emosi. "Kamu benar-benar gila. Rumah ini tempat tinggalmu, rumah tanggamu." Aku tertawa sinis. "Rumah ini sudah lama bukan rumahku, Bu. Rumah ini sudah menjadi penjara. Dan aku tidak ingin tinggal di penjara seumur hidupku." Bu Sukma menatapku dengan penuh kebencian. "Kamu ingin menghancurkan semuanya hanya karena emosi sesaat? Kamu pikir setelah ini kamu akan bahagia?" Aku mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, aku tidak akan menyesal." Tiba-tiba, seorang pekerja mendekat. "Ibu Dinda?" tanyanya. Aku menoleh dan mengangguk. "Ya. Kami sudah siap memulai pembongkaran. Apa ada barang yang masih perlu dikeluarkan dari dalam rumah?" Aku menoleh ke arah rumah, lalu kembali menatap pekerja itu. "Tidak ada. Aku sudah mengambil semua yang penting." Dia mengangguk dan memberi isyarat kepada timnya. Beberapa detik kemudian, suara dentuman pertama terdengar saat palu raksasa menghantam dinding. Pecahan batu dan debu beterbangan ke udara, dan perlahan, rumah itu mulai runtuh. Aku berdiri diam, menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Di sebelahku, Bu Sukma masih berteriak marah, sementara Mas Irul hanya bisa menatap dengan ekspresi kosong. Rani berdiri agak jauh, wajahnya tampak ketakutan. Aku mengambil batu kecil di tanah, meremasnya di tangan, lalu melemparkannya ke jendela yang masih utuh. Kaca itu pecah, menimbulkan suara yang tajam di antara gemuruh pembongkaran. "Ini untuk semua hinaanmu, Bu," gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya, rumah itu tidak lagi berbentuk. Yang tersisa hanyalah puing-puing, serpihan kenangan yang kini tidak lagi memiliki arti bagiku. Aku menghembuskan napas panjang, merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat. Mas Irul menatap reruntuhan rumah itu dengan mata kosong. "Aku tidak percaya kamu benar-benar melakukannya," katanya lirih. Aku menoleh padanya, lalu tersenyum kecil. "Aku juga tidak percaya aku butuh waktu selama ini untuk mengambil keputusan." Bu Sukma masih berdiri di tempatnya, wajahnya merah padam karena marah. "Kamu akan menyesal, Dinda," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya tajam. "Tidak, Bu. Justru inilah keputusan terbaik dalam hidupku." Aku melangkah menjauh, meninggalkan mereka di tengah puing-puing. Ini bukan sekadar tentang menghancurkan rumah. Ini tentang membangun kembali diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Setelah rumah itu benar-benar hancur, aku berdiri di tengah puing-puing, merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Debu masih berterbangan di udara, meninggalkan aroma runtuhan yang bercampur dengan udara pagi. Di sekelilingku, para pekerja mulai membereskan sisa-sisa bangunan, menyapu jalanan dari serpihan kayu dan beton yang berserakan. Namun, aku tidak peduli dengan itu semua. Aku hanya berdiri di sana, menikmati momen di mana akhirnya aku bisa melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadaku. Dari sudut mataku, aku melihat Mas Irul masih berdiri diam, menatap reruntuhan rumah kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dia tampak lebih tua dari sebelumnya, dengan wajah yang kusut dan mata yang kehilangan cahaya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa semuanya telah benar-benar berubah. Tidak ada lagi rumah tempat dia berlindung, tidak ada lagi istrinya yang selalu menunggu kepulangannya, tidak ada lagi kehidupan yang bisa dia anggap remeh. Aku melangkah mendekatinya, berdiri di sampingnya tanpa mengatakan apapun. Aku ingin tahu apakah dia akan berbicara lebih dulu, apakah dia akan mencoba mengutarakan sesuatu yang selama ini dia pendam. Aku tidak pernah berpikir ini akan terjadi, gumamnya akhirnya, suaranya nyaris tenggelam dalam suara mesin yang masih berdengung di kejauhan. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku sedikit perih.
Tidak ada yang pernah berpikir pernikahannya akan berakhir seperti ini, Mas. Dia menoleh padaku, matanya penuh dengan kesedihan. Aku menyesal, Dinda. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak emosiku sendiri. Menyesal karena rumah ini hancur? Atau menyesal karena akhirnya kamu kehilangan aku? Tanyaku, ingin tahu apakah dia benar-benar menyadari kesalahannya atau hanya sekadar meratapi kehancuran yang dia alami. Dia terdiam, seolah mencerna kata-kataku dengan hati-hati. Aku bisa melihat perjuangan dalam matanya, bagaimana dia berusaha mencari jawaban yang tepat. Aku menyesal karena tidak pernah menyadari betapa berartinya kamu sampai semuanya terlambat, katanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Aku tersenyum pahit. Lucu, ya? Selama ini aku selalu berharap kamu akan mengatakan itu. Tapi sekarang, ketika akhirnya aku mendengarnya, rasanya sudah tidak ada artinya lagi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke reruntuhan rumah, seolah berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menyatukan kembali hidupnya yang berantakan. Dinda, apakah kita masih punya kesempatan? Tanyanya dengan nada putus asa. Aku menelan ludah, merasakan hatiku berdebar kencang. Aku ingin marah, ingin meneriakinya bahwa dia sudah terlalu terlambat, bahwa aku sudah selesai dengan semua ini. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa sedih. Aku dan Mas Irul pernah saling mencintai. Pernah ada saat di mana aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan penuh kesadaran. Mas, kita sudah melewati batas di mana kesempatan kedua masih bisa diberikan. Aku sudah terlalu lama menunggu kamu untuk berubah, terlalu lama berharap kamu akan memilihku. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa terus menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah berjuang untukku. Dia menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa berubah, Dinda. Aku janji. Aku tersenyum lembut, tapi kali ini, senyumku penuh dengan keikhlasan. Aku tidak ragu bahwa kamu bisa berubah, Mas. Tapi perubahan itu bukan untuk aku lagi. Itu untuk dirimu sendiri. Aku melihat matanya mulai basah, sesuatu yang jarang sekali kulihat darinya. Aku tahu dia ingin memohon, ingin berlutut dan meminta kesempatan lain, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan bisa memberikannya. Aku sudah melewati titik itu. Aku sudah mengambil keputusan. Aku melangkah mundur, memberi jarak di antara kami. Aku akan pergi, Mas. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku harap kamu bisa memahami itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu, untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kehilangan. Tapi aku juga tahu, ini adalah hal yang harus terjadi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan reruntuhan rumah dan masa lalu kami yang kini hanya tinggal kenangan. Aku berjalan menjauh dari puing-puing rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku membangun kehidupan yang bahagia. Langkahku mantap, meski di dalam hati, aku masih merasakan sedikit gemetar. Bukan karena aku ragu, tetapi karena aku sadar bahwa ini adalah langkah besar. Langkah yang akan mengubah hidupku selamanya. Angin pagi yang dingin berhembus, membelai wajahku, seolah-olah menyambut kebebasanku yang baru saja kudapatkan. Di belakangku, aku bisa mendengar Mas Irul memanggil namaku. Suaranya penuh putus asa. Dinda, tolong jangan pergi. Aku berhenti sejenak, menutup mata, merasakan perih yang masih mengendap di dalam hatiku. Aku pernah mencintainya dengan segenap jiwa, pernah membayangkan akan menua bersamanya, tetapi kenyataan membuktikan bahwa cinta saja tidak cukup. Aku menarik napas panjang dan tanpa menoleh, aku menjawab, Mas, aku sudah pergi jauh sebelum hari ini. Hatiku sudah lama tidak ada di sini. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mungkin dia menyadari bahwa ini adalah akhirnya. Atau mungkin dia terlalu lelah untuk terus berusaha. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus melangkah maju. Aku menumpang taksi menuju apartemen kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aku memang tidak merencanakan kehancuran rumah itu sejak lama. Tetapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa suatu hari aku akan pergi. Aku sudah menabung, mencari tempat tinggal yang lebih kecil tapi nyaman. Sebuah tempat yang benar-benar milikku. Bukan rumah yang harus kutempati dengan orang-orang yang merendahkanku. Di dalam taksi,
Aku memandangi jalanan kota yang tampak begitu berbeda dari biasanya. Atau mungkin, akulah yang melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja melepaskan rantai dari tubuhnya. Aku tidak lagi dikekang oleh harapan-harapan palsu, oleh tuntutan yang tidak pernah ada habisnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Sesampainya di apartemen, aku masuk ke dalam dan menjatuhkan diriku ke sofa. Aku menatap langit-langit, membiarkan semua kejadian hari ini berputar di kepalaku. Aku sudah mengambil keputusan besar, dan tidak ada jalan untuk kembali. Tapi apakah aku menyesal? Tidak. Aku tahu, ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar menemukan kebahagiaan. Aku menyalakan ponselku yang sejak tadi aku matikan, dan seperti yang sudah kuduga, ada banyak pesan dari Mas Irul. Dinda, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah, aku akan berubah. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatap pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku juga pernah ingin dia berjuang untukku. Tetapi sekarang, rasanya percuma. Aku sudah memberikan begitu banyak kesempatan, dan dia selalu menyia-nyiakannya. Kali ini, aku memilih untuk tidak membalas. Aku mematikan ponselku kembali dan meletakkannya di meja. Aku bangkit, berjalan ke jendela apartemenku yang menghadap ke kota. Lampu-lampu jalanan mulai menyala. Kehidupan terus berjalan tanpa peduli pada kisah pilu yang baru saja kualami. Aku tersenyum kecil. Ya, hidup akan terus berjalan, dan aku juga harus melanjutkan perjalananku. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang benar-benar untukku. Aku duduk di balkon apartemen kecilku, menatap langit malam yang cerah. Dari sini, aku bisa melihat gemerlap lampu kota. Cahaya yang berkelip-kelip seolah-olah menyapaku dengan ramah. Rasanya aneh, setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan dan konflik, kini aku bisa duduk dengan tenang, tanpa harus memikirkan siapapun selain diriku sendiri. Angin malam berhembus lembut, membelai rambutku, memberikan perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menyesap teh hangat yang ada di genggamanku, membiarkan aroma melatinya meresap ke dalam pikiranku. Dulu, setiap kali aku merasa lelah setelah bekerja, aku selalu membayangkan pulang ke rumah yang nyaman, disambut dengan senyum suami yang penuh kasih. Tapi kenyataan yang kudapatkan justru sebaliknya. Rumah yang kubangun dengan sepenuh hati justru menjadi tempat yang membuatku merasa kecil dan tidak dihargai. Kini, semua itu sudah berlalu. Aku sudah melangkah keluar dari bayang-bayang kesedihan itu. Di ponselku, ada banyak pesan yang belum kubuka. Beberapa dari teman-temanku, beberapa dari klien bisnis, dan tentu saja, pesan-pesan dari Mas Irul. Aku tahu dia masih berusaha menghubungiku, berharap aku berubah pikiran. Namun, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah cukup lama hidup dalam pengorbanan tanpa penghargaan. Sekarang, saatnya aku menempatkan diriku sebagai prioritas. Aku menggeser pesan-pesan itu tanpa membacanya, lalu membuka email yang berisi tawaran proyek bisnis baru. Sejak meninggalkan rumah itu, aku semakin fokus pada pekerjaanku. Aku membangun kembali bisnis yang hampir kutinggalkan karena tekanan dari Bu Sukma. Dan kini, aku mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan besar yang bisa membawaku ke tingkat yang lebih tinggi. Tawaran itu datang dari sebuah perusahaan di luar negeri yang tertarik dengan konsep produk yang telah lama ingin aku kembangkan. Jika aku menerima proyek ini, aku akan memiliki kesempatan untuk menetap di luar negeri selama beberapa bulan. Dulu, mungkin aku akan ragu-ragu. Aku akan berpikir tentang rumah, tentang suami, tentang keluarga. Tapi sekarang, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tersenyum. Ini adalah awal yang baru. Aku tidak lagi terikat dengan siapapun, tidak ada yang menahanku, tidak ada yang menyuruhku untuk tunduk pada aturan yang tidak adil. Aku bisa menjalani hidup dengan caraku sendiri. Aku mengambil ponselku dan mulai mengetik email balasan kepada perusahaan itu. Aku menyatakan ketertarikanku untuk bekerja sama dan menanyakan lebih lanjut tentang detail proyek tersebut. Jari-jariku menari di atas layar dengan percaya diri. Aku tidak lagi ragu. Aku tahu apa yang aku inginkan,
dan aku siap untuk mengejarnya. Setelah mengirim email itu, aku menutup mataku sejenak, merasakan kedamaian yang mengalir dalam diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku membuka mata dan tersenyum. Ini bukan akhir dari perjalananku. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Aku berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah ringan, membiarkan angin sepau-sepau menyentuh wajahku. Matahari pagi bersinar hangat, menandai awal hari yang baru, hari yang sepenuhnya milikku. Sudah beberapa minggu sejak aku meninggalkan kehidupan lamaku, dan aku tidak pernah merasa selega ini sebelumnya. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, wanita yang terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang sementara dirinya sendiri tersakiti. Aku adalah Dinda yang baru, wanita yang tahu apa yang dia inginkan, yang tidak lagi takut untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Di tanganku, ada tiket pesawat yang akan membawaku ke tempat baru. Tawaran proyek bisnis dari perusahaan luar negeri telah kuterima, dan hari ini aku akan terbang ke sana. Ini adalah langkah terbesar yang pernah kuambil, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku. Aku sudah melewati begitu banyak hal, dan aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Aku berhenti sejenak di sebuah kafe kecil di sudut jalan, menikmati aroma kopi yang memenuhi udara. Aku memesan secangkir espresso dan duduk di dekat jendela, membiarkan pikiranku melayang. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang, beberapa tergesa-gesa, beberapa berjalan santai sambil tertawa dengan teman mereka. Aku tersenyum, menyadari bahwa aku kini termasuk dalam mereka yang bebas, yang bisa menikmati hidup tanpa beban yang membelenggu. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Mas Irul. Dinda, aku masih menunggumu. Aku akan selalu menunggu. Jika kamu berubah pikiran, kamu tahu di mana mencariku. Aku menatap layar ponsel itu lama. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca pesan seperti ini. Aku akan merasa bimbang, bertanya-tanya apakah aku telah mengambil keputusan yang benar. Tapi sekarang, aku hanya menghela napas dan tersenyum kecil. Aku mengetik balasan singkat. Jangan tunggu aku, Mas. Aku tidak akan kembali. Lalu, tanpa ragu, aku menghapus semua pesannya dan memblokir nomornya. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu dalam hidupku. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi luka. Aku telah memilih jalanku, dan aku tidak akan menoleh ke belakang. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati rasa pahitnya yang kini terasa begitu nikmat. Aku memandang keluar jendela, melihat langit biru yang terbentang luas di atas sana. Begitu banyak kemungkinan, begitu banyak tempat yang bisa kudatangi, begitu banyak hal yang bisa kulakukan. Dan yang paling penting, kini semua itu ada dalam kendaliku sendiri. Ketika akhirnya aku berdiri dan mengambil koperku, aku merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar setelah bertahun-tahun terkurung. Aku melangkah keluar dari kafe, menatap dunia yang kini terbuka lebar di depanku. Aku, Dinda, akhirnya benar-benar bebas.